Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, yakni Ibu Triwindi Oktara MPD, dimanapun beliau berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, video learning journal kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan pada semester 3 kali ini. Di sini saya dengan rekan saya Fauji Dinur akan membahas terkait perkembangan pada masa remaja usia 12-17 tahun, meliputi perkembangan fisik, kognitif, psikoanalisis, dan minat serta perilaku seks pada remaja. Jadi boleh disimak ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu perkembangan fisik pada masa remaja. Nah, masa remaja ini merupakan suatu tahapan perkembangan pada manusia sebelum peralihan menuju masa dewasa, atau disebut juga sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, remaja mulai berpikir secara mendalam tentang masa depannya dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Pikirannya mulai berpikir secara mendalam. Juga masa ini amat sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, teman sebayanya, lingkungan sekolahnya, lingkungan pergaulannya itu sangat mempengaruhi seorang remaja, baik berpengaruh baik maupun pengaruh yang buruk. Nah, masa remaja itu meliputi 3 tahap ya, atau dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu masa remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan yaitu 15-18 tahun, dan remaja akhir 19-22 tahun pada masa remaja. Lanjut, masa remaja juga merupakan salah satu dari 2 tahap dalam kehidupan seseorang yang mana terjadi perubahan fisik yang sangat pesat. Hal ini terutama terlihat dari pada perubahan hidung, kaki dan tangan. Pada masa remaja, postur tubuh individu mencapai proporsi orang dewasa di seluruh bagian. Jadi perkembangan fisik dalam kurun waktu periode masa remaja menjadi salah satu dari 2 tahap kehidupan di dunia seorang manusia yang mengalami proses perkembangan yang begitu cepat atau sangat cepat. Nah, seksualitas remaja dicirikan oleh 2 ciri atau dibagi ke dalam 2 ciri, yaitu yang pertama ciri-ciri seks primer dan yang kedua adalah ciri-ciri seks sekunder. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ciri-ciri seks primer pada masa pubertas. Yang pertama, pada laki-laki ditandai dengan pertumbuhan testis yang sangat pesat. Mereka kemudian tumbuh lebih lambat. Nah, pada masa remaja ini tumbuhnya cepat, nanti ada tahapan tumbuhnya agak lambat, yaitu ketika memasuki usia dewasa, yaitu usia 20-21 tahun. Biasanya pertumbuhan pesatnya itu yang tadi dialami oleh remaja putra, remaja laki-laki, berkisar pada usia 14 atau 15 tahun. Adapun perkembangan pada remaja putri yaitu pematangan alat kelamin, di mana ditandai dengan pesatnya pertumbuhan rahim, vagina, dan ovarium. Ovarium di sini menghasilkan sel telur dan mengeluarkan hormon yang diperlukan untuk kehamilan, menstruasi, dan perkembangan ciri sekunder yang nanti akan dibahas nih, ciri-ciri sekunder.
Pertumbuhan yang pesat ini biasanya dialami pada kisaran usia 11 sampai 15 tahun. Nah, dan umumnya juga remaja putri pada usia ini mengalami menstruasi pertama. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri seks sekunder. Pertama kita bahas pada remaja putri, yaitu tumbuhnya rambut atau bulu di sekitar kemaluan dan ketiak. Lalu yang kedua bertambah besarnya buah dada, dan yang ketiga bertambah besarnya pinggul. Itu tadi yang disebutkan menjadi ciri sekunder perkembangan seksual pada masa remaja putri. Lalu yang sekarang ini adalah untuk remaja putra. Pertumbuhannya itu apa sih ciri-cirinya, ciri-ciri sekunder seksualnya? Yang pertama sama seperti remaja putri, tumbuh rambut atau bulu di sekitar ketiak atau kemaluan. Lalu yang kedua terjadi perubahan suara, biasanya akan lebih ngebas ya remaja putra ini. Lalu yang ketiga tumbuhnya kumis, dan yang keempat tumbuhnya jakun. Nah itu teman-teman tadi yang telah saya paparkan mengenai perkembangan ya. Kalau fisik itu perkembangan fisik pada masa remaja, yang tentunya nanti perkembangan fisik ini akan berpengaruh pada perkembangan kognitif masa remaja yang selanjutnya akan kita bahas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif pada masa remaja atau perkembangan intelektual. Karena tadi fisiknya sudah mengalami perkembangan yang besar, ternyata pada masa remaja juga cara berpikirnya, intelektualnya mengalami perkembangan juga. Seperti apa sih perkembangan yang dialami dari segi kognitifnya anak-anak para remaja ini? Nah, biasanya mereka itu mulai mampu berpikir logis tentang berbagai ide abstrak. Jadi pemahamannya sudah mulai luas sekarang, tidak seperti anak-anak, dan ide-idenya, gagasan-gagasannya lebih abstrak, lebih banyak begitu. Nah, pada usia 16 tahun, ini faktanya pada usia 16 tahun remaja itu berat otaknya sama dengan orang dewasa. Pada usia ini sistem saraf yang memproses informasi berkembang sangat pesat. Selama masa remaja terjadi reorganisasi lingkaran saraf di lobus frontal yang berfungsi sebagai aktivitas kognitif yang tingkat tinggi. Jadi karena tadi aktivitasnya sudah mulai memikirkan masa depan, cinta, tadi seperti yang sudah dibahas, ternyata dari segi fisik otaknya itu memang mengalami perkembangan yang juga mempengaruhi atau saling berkaitan dengan perkembangan kognitifnya gitu. Dan para remaja ini memiliki kemampuan untuk memecahkan dan mengambil keputusan secara strategis. Karena dia bukan lagi anak-anak, jadi mulai bisa mengambil keputusan. Perkembangan lobus frontal berdampak besar terhadap kemampuan intelektual remaja. Artinya, remaja sudah berbakat intelektual dan pintar namun belum bijak. Dia sudah bisa menentukan atau mengambil keputusan, namun kadang masih keliru dan masih butuh bantuan dari orang dewasa. Oke gitu, betul. Meskipun remaja mampu memecahkan masalah dengan benar, namun keterampilan mereka tidak sebaik dengan remaja yang lebih tua atau orang dewasa tersebut. Remaja juga tidak hanya mampu mengorganisasikan apa yang dialami dan diamatinya, namun juga mengolah pemikirannya sedemikian rupa sehingga muncul ide-ide baru. Jadi kadang remaja itu luas ya pemikirannya, selalu pengen serba tahu, jadi serba ingin tahunya itu melatar belakangi munculnya ide-ide serta gagasan yang baru juga.
Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tadi sebelumnya di awal tadi bahas perkembangan pertumbuhan fisik pada remaja, dan yang baru saja selesai dibahas yaitu perkembangan kognitif pada masa remaja. Selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan psikologi sosial, psikososialnya anak-anak para remaja, dan juga minat serta perilaku seks yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Pak Uji Dinur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan 2 sekaligus materi terkait perkembangan masa remaja pada usia 12 hingga 17 tahun. Materinya yaitu perkembangan psikososial remaja dan minat perilaku seks pada remaja. Jadi, perkembangan psikososial remaja mencakup beberapa aspek penting yang meliputi identitas diri, hubungan dengan keluarga, interaksi dengan teman sebaya, proaktivitas, seksualitas, serta resiliensi. Nah, yang pertama itu ada identitas dan individuasi. Nah, apa sih itu? Masa remaja ditandai dengan eksplorasi identitas yang kompleks. Pembentukan identitas merupakan tugas utama pada akhir masa remaja, di mana remaja mulai mencari dan mendefinisikan siapa diri mereka di mana mereka mulai mendefinisikan siapa diri mereka saat ini dan di masa depan. Faktor-faktor seperti identifikasi dengan orang lain, pola pengasuhan, dan lingkungan sosial mempengaruhi proses ini. Nah, yang kedua ada hubungan dengan keluarga. Perubahan fisik, kognitif, serta sosial mempengaruhi hubungan orang tua dan remaja. Remaja mencari otonomi dan seringkali memiliki pandangan yang berbeda dari orang tua. Keterikatan yang kuat antara orang tua dan remaja penting untuk membimbing arah perkembangan remaja tersebut. Nah, yang ketiga, ada interaksi dengan teman sebaya. Remaja menghabiskan banyak waktunya bersama teman sebayanya, yang mempengaruhi cara mereka bicara, belajar, dan memahami kehidupan sosialnya. Teman sebaya menjadi sumber bagi remaja untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi dan penting bagi mereka. Yang keempat, ada proaktivitas. Konsep proaktivitas menggambarkan bahwa remaja memiliki tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Melibatkan remaja dalam proses belajar aktif dapat membantu mereka yang tumbuh menjadi individu yang proaktif, kreatif, serta memiliki kesadaran diri yang lebih baik. Yang kelima, ada seksualitas. Peningkatan minat pada seksualitas merupakan ciri khas pada masa remaja. Perubahan fisik dan hormonal mempengaruhi minat remaja terhadap hal ini. Mereka sering mengekspresikan minat seksual mereka dalam bentuk perilaku yang berbeda. Dan perubahan norma budaya juga berdampak pada perilaku seksual remaja ini, guys. Yang keenam itu ada resiliensi. Resiliensi atau daya lentur penting untuk membantu remaja itu menghadapi stres dan perubahan dalam hidup. Kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan menjadi sangat penting, terutama di era modern ini yang penuh perubahan. Selain itu, dalam masa remaja, minat dan perilaku seksual seringkali menjadi perhatian. Kenapa demikian? Karena remaja mengalami perubahan fisik dan emosional yang mendorong minat pada seks. Namun, pandangan budaya dapat mempengaruhi cara mereka mengekspresikan minat tersebut. Kurangnya akses informasi yang benar, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan remaja juga menjadi perhatian penting. Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan individu dan penting bagi semua pihak untuk memahami proses ini dan memberikan dukungan serta arahan yang tepat bagi remaja dalam menghadapinya.
Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, materi telah selesai kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video learning journal yang telah kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.